Shalom saudara, Beth Midras kita hari ini terambil dari Imamat pasalnya yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ke-11. Tetapi saya akan membaca dari ayat yang ke-8 sampai dengan 10 saja. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Tuhan berfirman kepada Harun, "Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis." Saudara, Tuhan melarang imam dan keturunannya untuk minum anggur. Maka pertanyaannya saudara, kalau demikian, apa minuman dari para imam? Apakah mereka minum kopi? Nampaknya tidak. Apakah mereka minum teh? Sepertinya juga tidak, saudara. Kalau demikian, maka apa yang menjadi minuman dari para imam? Bukankah anggur adalah minuman sehari-hari bagi bangsa Israel? Saudaraku, itulah pentingnya membaca Alkitab secara cermat, tepat, secara teliti. Karena saudara, yang Tuhan larang bukan sama sekali tidak boleh minum anggur. Tetapi dalam ayat yang ke-9 dikatakan, "Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan." Nah saudara, yang Tuhan larang adalah minum anggur pada saat akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Ini yang Tuhan larang, saudara. Minum anggurnya tidak apa-apa, tetapi ketika akan masuk ke dalam kemah pertemuan, itu yang Tuhan larang. Maka pertanyaannya, saudara, mengapa Tuhan larang? Karena rupanya, saudara, dimungkinkan inilah yang menjadi penyebab Nadab dan Abihu menajiskan kemah suci dan perabotannya dengan membawa api asing untuk membakar ukupan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum mati keduanya karena kekudusan Allah tidak boleh dikompromikan oleh apapun juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seseorang yang mabuk kehilangan kendali atas dirinya, sehingga ia dapat berbuat yang sembrono dalam pelayanan seperti yang dialami oleh Nadab dan Abihu, termasuk yang membahayakan diri dan orang lain dan terutama melanggar kekudusan Tuhan. Saudaraku, hukumannya mati. Nadab dan Abihu. Pertanyaannya, mengapa hukumannya begitu berat? Saudara, pada waktu itu umat baru saja merayakan keimaman Harun dan anak-anaknya dengan begitu serius dan kudus. Semua instruksi Tuhan melalui Musa dipatuhi secara mendetail. Tapi ternyata saudara, kini kedua putra Harun, yaitu Nadab dan Abihu, justru melayani Tuhan dengan sembarangan. Sebagai pemimpin, tindakan mereka itu sembrono, saudara. Dan itu sangat berdampak besar bagi umat. Kalau tidak mendapatkan hukuman yang berat, akan menjadi satu preseden bahwa melayani Tuhan di kemah suci boleh sembarangan. Saudara, seharusnya yang membakar ukupan itu imam besar. Dalam hal ini adalah Harun. Tetapi saudara, Nadab dan Abihu justru melakukan pelanggaran yang sangat fatal dan dibayar mahal. Seorang penafsir mengatakan bahwa tindakan Nadab dan Abihu membakar ukupan sendiri merupakan kudeta halus kepemimpinan dari Harun. Saudaraku, melayani Tuhan itu tidak cukup dengan niat kudus. Melayani Tuhan yang kudus tidak cukup dengan niat kudus, melainkan juga harus sesuai dengan firman Tuhan yang kudus. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, saudara, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Penting untuk selalu diingat, saudara.
apakah pelayanan kita itu kudus atau najis? Kesembarangan kita dalam melayani Tuhan menunjukkan bahwa kita mabuk sehingga tidak menghargai kekudusan Tuhan. Tidak menghargai kekudusan sama artinya tidak menghargai karya Kristus yang mati di salib demi menguduskan saya dan saudara. Karena itu saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, mari kita melayani Tuhan dengan hati dan cara yang kudus. Saya ulangi saudara, mari kita melayani Tuhan dengan hati dan cara yang kudus. Jangan dengan sembarangan, apalagi hanya untuk berbagai kepentingan yang menajiskan. Tuhan memberkati. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu hari ini mengingatkan kami betapa kudusnya Engkau ya Bapa. Termasuk juga mereka yang melayani Tuhan dipanggil juga untuk hidup dalam kekudusan. Dua putra Harun, Nadab dan Abihu, mendapatkan hukuman yang sangat berat karena mereka telah melanggar kekudusan Tuhan dan tidak ada kompromi terhadap kekudusan itu. Karena itu Bapa, tolonglah kami, semua umat-Mu, supaya kami belajar untuk terus melayani Engkau di dalam kekudusan. Baik cara yang kudus, baik pikiran yang kudus, tindakan yang kudus, maupun juga keputusan yang kudus. Jauhkan kami Bapa dari pikiran yang najis, dari keputusan yang najis, dari cara-cara yang najis, yang tidak bertentangan kepadamu. Karena sesungguhnya semuanya itu justru akan mendatangkan murka Tuhan. Jauhkan kami Bapa dari pelayanan yang sembarangan atau hanya untuk berbagai kepentingan yang sebenarnya itu sangat menajiskan. Tetapi biarlah kami terus belajar untuk melayani dengan cara Tuhan yang kudus, dengan pikiran Tuhan yang kudus, dan juga dengan keputusan yang kudus. Hamba-Mu berdoa pada saat ini Bapa, secara khusus untuk adik kami, Yedija Rifki Putra, yang tepat hari ini berulang tahun yang ke-12 Bapa. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan dan kekuatan Tuhan. Bahkan Rifki pun dapat bertumbuh menjadi seorang anak remaja. Kiranya dia pun menjadi anak yang takut akan orang tua dan juga takut akan Tuhan. Buatlah Rifki terus terikat perjanjian dengan Engkau. Demikian juga berdoa untuk Bu Pris. Tuhan juga tolong di dalam membimbing, di dalam mendampingi, di dalam menuntun. Biarlah kiranya kekuatan yang daripada sorga dan hikmat yang dari sorga yang memberikan kekuatan kepada Bu Pris. Demikian juga untuk Mas Anton, Mbak Purnama. Kiranya juga Engkau yang menolong keduanya, keluarga muda ini. Biarlah menjadi keluarga yang benar-benar takut akan Tuhan dan hidup di dalam kekudusan. Demikian juga untuk Nanda. Tuhan tolong di dalam segala sesuatunya, bahkan bersyukur Nanda telah berhasil lulus di dalam kuliah dan mendapatkan gelar S1. Tuhan tolong, biarlah kiranya masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Demikian juga untuk Osora ya Bapa, hamba-Mu bersama dengan Gideon, hamba-Mu doakan juga, biarlah keduanya juga bertumbuh menjadi seorang anak yang terikat dengan perjanjian dan takut akan Tuhan. Biarlah berkat rohani yang dari sorga menyertai keluarga Ibu Pris. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Rifki Putra, biarlah engkau bertumbuh menjadi anak perjanjian yang senantiasa terikat dengan Tuhan. Tuhan memberkati.